Asik, kita bertemu lagi nih di Peka Psikologi. Podcast asik pakai psikologi. Jumpa lagi nih dengan aku, Maura Violin. Dan aku Shadow lain yang akan menemani Sobat Asik nih di episode podcast kali ini. Wah, gimana nih Sobat Asik perasaannya? Kan kita udah melewati pekan UTS semester ini ya. Boleh nih komen di bawah. Kalau aku pribadi sih lega banget ya. Kalau kamu nih mau gimana perasaanmu? Wah, kalau ditanya jujur lega banget dong Syah tentunya. Rasanya waktu kemarin kerja tuh yang jantungku pindah ke lutut itu, rasanya udah aman lagi nih sekarang. Nah, semoga hasil kita semua baik-baik aja ya. Amin. By the way nih Mo, kamu tahu nggak kita nih di episode berapa? Wah, si paling nggak tahu nih Sobat Asik. Masa kamu nggak tahu sih kalau misalnya sekarang ini kita sudah berada di episode 11 loh. Wah, nggak nyangka ya, kita udah jauh aja nih di episode ke-11. Iya, bener banget. Nah, kalau misalnya Sobat Asik nih ya, belum nonton podcast episode 10, boleh banget nih buat nonton. Nah, untuk linknya sudah ada di description box. Betul banget tuh, karena Sobat Asik bisa dapetin info-info yang menarik seputar psikologi. Dan juga nih aku mau ingetin kalau Sobat Asik bisa dapetin e-money sebesar 20.000. Gimana tuh mau caranya? Caranya gampang banget dong. Sobat Asik tinggal isi link mini quiz yang ada di description box. Dan siapa tahu Sobat Asik bisa keluar nih jadi pemenang di episode kali ini. Betul banget. Nah, di akhir sesi nanti aku juga bakal ngomongin pemenang dari mini quiz episode kemarin. Bener banget, jadi terus pantengin terus ya podcast kita dari awal hingga akhir. Nah Shell, di episode 11 kali ini nih, emangnya kita cuma berdua aja nih? Ya jelas enggak dong Mo, kan podcast psikologi ini mau memberikan info-info yang menarik ya seputar psikologi. Dan tentunya harus faktual. Jadi kita bakal ngundang narasumber yang profesional di bidang psikologi. Kalau misalnya ada narasumber nih yang profesional di bidang psikologi, berarti di episode kali ini kita kedatangan siapa dong? Nah, kalau episode kali ini kita bakal kedatangan Pak Kendi selaku dosen psikologi di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Nah, Mo, kita langsung aja nih sambut bareng-bareng. Halo Pak Kendi, selamat datang di Peka Psikologi. Halo, selamat sore teman-teman. Halo Pak, selamat sore. Selamat datang juga di Peka Psikologi. Nah, spesial banget ya Sobat Asik. Kali ini kita kedatangan Pak Kendi, yaitu idola semua umat WM nih. Wah, kalau boleh tahu nih, gimana kabar Pak Kendi sekarang? Luar biasa. Kalian gimana? UTS aman? Aman, puji Tuhan ya. Aman Pak. Aman, good. Nah Pak Kendi, kalau boleh tahu nih, kesibukan Pak Kendi sekarang tuh gimana Pak? Oke, kalau di kampus kemarin ya fokus ngajar ya, tapi di minggu-minggu ini saya fokusnya tuh ngoreksi UTS dan proyek kalian gitu. Nah, sekarang juga saya masih nulis artikel ilmiah sama persiapan beberapa ngasih training lah sebagai bentuk pengabdian masyarakat seperti itu. Kalau di rumah ya bantuin istri lah di dapur gitu. Wah, Pak Kendi ini banyak banget ya Pak kegiatannya, sangat produktif nih walaupun di kampus maupun di rumah. Tapi nih Pak, ngomong-ngomong di tengah kesibukannya Pak Kendi sendiri, pernah nggak Bapak tiba-tiba ngerasain nggak bersemangat, kayak malas gitu buat ngapa-ngapain? Ya pernah lah. Bahkan tahun ini aja udah pas bulan Januari kemarin itu tuh udah kerasa banget tau nggak? Sebenarnya sih kayak nggak mau ya, bukan nggak bisa. Tapi benar-benar nggak mau ngapain, ya pengen aja nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Pengen rebahan, tapi pas rebahan pun kayak nggak semangat gitu kan. Dialihin ke makan, takutnya kayak buntelan sabun gitu teman-teman. Nah, event pas weekend kan ada istilahnya TGIF gitu kan, Thanks God is Friday kayak gitu. Itu nggak ngefek banget tau nggak? Tetap aja males, nggak semangat lah buat ngapa-ngapain. Tapi sekarang ya mulai recovery. Kalau kalian gimana? Nah, kalau saya tuh Pak, ya saya suka tiba-tiba kayak gitu Pak, nggak bersemangat. Walaupun banyak tugas nih, tetap kayak bingung mau ngapain ya, kayak males gitu mau ngapa-ngapain. Wah, gimana nih kamu Besti? Kamu tuh harus semangat dong dalam menjalani hidup yang kilo ini ya kan? Masa baru semester 2 lagi? Masalah kecil aja udah dibawa ngeluh. Gimana sih kamu tuh, Shell? Mau, kamu nih nyemangatin tapi kok kayak gitu sih? Loh, emangnya kenapa? Salah tau aku? Itu bisa bikin orang risih tahu. Kalau katanya orang-orang ya, itu tuh bisa termasuk toxic positivity.
Wah iya Tasya, maaf ya kalau gitu. Karena sebenarnya aku tuh nggak tahu banget gitu loh apa itu toxic positivity. Nggak apa-apa. Berhubung nih kamu nggak tahu kan toxic positivity itu apa. Nah, kita bakal ngebahas toxic positivity sama Pak Candy. Jadi mending nih kita langsung aja tanya ke Pak Candy. Nah, gini Pak Candy. Jadi aku sering dengar beberapa orang itu kalau misalnya curhat nih sama temennya. Dan dia tuh lagi di kondisi yang lagi sedih ya Pak, yang lagi membutuhkan solusi gitu misalnya ceritanya. Dan tapi temennya ini malah memberikan respon yang kayak ayo semangat ngapain sedih kayak gitu Pak. Nah kalau menurut Pak Candy sendiri nih, itu bisa dibilang toxic positivity nggak Pak? Oke, gini, mungkin supaya kita bisa dapat pemahaman yang komprehensif ya teman-teman ya. Sebelum saya bahas tentang toxic positivity ini, mungkin saya coba jelaskan dulu dari segi konsep, gitu kan ya. Soalnya kan sekarang banyak banget tuh istilah aneh-aneh lah, bahasa slang lah istilahnya. Apa aja yuk kira-kira? Mager, baper, kepo, santuy, self-diagnose, apalagi tuh, self-healing gitu kan. Gue depresi, padahal nggak depresi nih, macem-macem lah. Nah, salah satunya itu toxic. Nah, toxic ini kan sering banget ya kita gabungin dengan kata-kata yang lain lah. Misalnya, apa aja? Toxic relationship, toxic parenting, toxic people, toxic personalities, sampai yang sekarang itu toxic positivity gitu ya. Nah, kalau kita artiin, toxic itu kan literally artinya racun gitu kan ya. Ternyata kalimat toksik ini udah mulai diadaptasi ke kesehatan mental, teman-teman. Nah, mungkin supaya pembahasan kita lebih terarah, saya coba kutip juga dari tokoh ya. Ada 2 tokoh yang saya mau kutip sebentar. Namanya yang pertama itu dari Dr. Brennan. Nah, sebenarnya dia itu dokter, teman-teman. Tapi Dr. Brennan ini concern ke perilaku, gitu, ke psikologi lah. Nah, Dr. Brennan ini bilang kalau toksik itu kayak perilaku negatif yang sifatnya itu jelek lah, sifatnya itu buruk ke kita maupun ke orang lain. Gitu. Yang kedua, saya ambil dari bukunya Toxic Workplace, itu sampai saya cari bukunya gitu dari Cushy sama Holloway, teman-teman. Mereka intinya bilang bahwa kalau toksik itu mengacu ke perilaku negatif yang bisa menyebabkan dampak negatif ke diri kita maupun ke circle-nya kita. Nah, itu perilaku toksik, teman-teman. Sampai sini clear ya? Kok kayak kuliah ya ini ya? Oke. Nah, kembali ke pembahasan, ke pertanyaan teman-teman tentang toxic productivity. Sebenarnya ini istilah baru, teman-teman. Dimulai dari kurang lebih tahun 2019, itu orang yang pertama kali posting tentang toxic positivity ini sebenarnya salah satu psikiater dari Solo, namanya Dr. Jimmy Ardian, gitu teman-teman. Dia upload di Instagramnya dan akhirnya istilah toxic positivity ini jadi populer. Nah, intinya istilah ini mengacu pada kalau misalnya seorang individu itu secara terus-menerus mendorong kenalannya, menolong temennya kayak gitu ya, yang sedang mengalami situasi yang nggak enak, situasi yang negatif lah, yang tertimpa kemalangan lah ibaratnya kayak gitu, untuk mencoba melihat hal tersebut dari sisi yang lebih positif. Tapi si orang ini nggak ada pertimbangan apa sih yang dirasakan sama si orang yang mengalami perasaan itu. Nah, sederhananya gini, toxic positivity itu keyakinan yang nggak wajar dari kita, bahwa kita itu harus berpikir positif dalam situasi apapun. Bahkan, faktanya, I'm not okay, kita lagi nggak baik-baik aja, kayak gitu. Itu sih kurang lebihnya kalau konsep toxic positivity sebenarnya. Jadi apa yang dilakukan tadi teman-teman Rachel ke Maura ya tadi itu bisa juga kita anggap sebagai toxic positivity kayak gitu. Nah kalau tadi dilihat dari arah yang positif nih Pak, padahal sebenarnya kalau menurutku tuh baik juga nggak sih Pak dengan kita memberikan semangat gitu, mereka tuh bisa bangkit lagi. Nah apakah toxic positivity di sini tuh bisa dibilang lebih ke arah simpati nih Pak? Nah gini nih, jadi kan toxic positivity itu kan kayak ibaratnya memaksa kita untuk berusaha, berbuat, dan berpikir positif gimana pun keadaannya, begitu ya. Nah, toxic positivity ini kan biasanya muncul lewat kata-kata penyemangat, gitu kan ya. Misalnya nih, amit-amit ya, amit-amit loh ya, amit-amit, karena kan kalian baru melaluinya ini. Kalau kalian dapat nilai ujian jelek nih, UTS-nya jelek, terus ada yang bilang ke kita, nggak apa-apa, kan itu hanya ujian. Tapi ternyata
UTS itu bisa menentukan masa depan beasiswa kita. Kalau kita dapat beasiswa kan kita harus ada nilai ya. Terus ada orang yang bilang, gak apa-apa, gampang aja, itu kan cuma UTS doang. Wah, itu gimana coba ya? Atau misalnya nih, kita lagi kehilangan pets yang benar-benar kita sayang. Kehilangan hewan peliharaan lah, kayak gitu. Terus ada orang yang ngomong nih ya, udah jangan nangis, jangan sedih, kita bisa beli kok hewannya. What? Nah, mungkin muncul tadi pertanyaan, toxic positivity itu sebenarnya bentuk simpati bukan? Gini, simpati itu kita menilai orang, dia itu sedang ngerasain apa, gitu. Kita menilai orang, dan kita coba ngerespon ke orang tersebut. Tapi kalau toxic positivity, kita udah ngerespon si orang tersebut dengan kata-kata yang menurut kita menyemangati, padahal belum tentu kita betul-betul menyemangati dia. Jadi berbeda antara konsep simpati dan toxic positivity gitu. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya ya Pak ya, toxic positivity dengan simpati. Sebenarnya sih kalau misalnya kita mau ngomongin tentang hubungan, memang masih sedikit banget research yang meneliti tentang ini ya, toxic positivity ini ya. Kalau sampai sejauh ini saya belum bisa bilang apakah ada hubungan atau tidak, tapi secara konseptual dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Kayak gitu. Baik. Nah, gimana nih Mark? Kan kita udah tahu sedikit nih konsep dasar dari toxic positivity. Kalau dari kamu sendiri nih, kamu pernah nggak ngelakuin hal itu? Wah, kalau ditanya jujur Li, pernah sih ngelakuin. Bahkan kayaknya kamu pernah jadi korban gue nggak sih? Soalnya gimana ya, kadang tuh aku juga pernah ngerasa capek gitu kan, nggak punya solusi yang tepat buat kasih solusi gitu. Jadi aku sering banget buat nyemangatin gitu. Kadang juga pernah ngebanding-bandingin nih masalah. Jadi kayak misalnya, aku kuat loh, masa kamu nggak kuat gitu. Bahkan pernah juga jadi badut nih untuk temanku yang lagi sedih. Jadi kayak gitu nih Syah, kok dari aku. Waduh, sampai ngebadut ya. Nah gini Pak, ini nyambung ke yang Mora bilang tadi, kan dia tuh tipikal temen yang selalu memberikan semangat ya, selalu berusaha, ayo semangat, kamu ngapain sedih terus gitu kan. Nah kita nih Pak, sebagai temennya, sikap kita tuh seharusnya gimana ya Pak, menghadapi orang yang kayak Mora. Kan kadang juga kita yang curhat dengan masalah kita nih juga kadang kayak kesel gitu kan Pak, ini kok aku disemangatin ya. Oke, nah mungkin saya bisa jelasin cukup saya tarik dulu, kemudian saya coba jelaskan gimana sikapnya kita begitu ya. Nah, sebenarnya sih saya pengen menyatakan kenapa sih dorongan be positif itu sebenarnya bisa berdampak negatif gitu ke kita. Gini teman-teman, nggak semua orang butuh disemangati saat mereka bercerita soal perasaan negatif atau pengalaman buruknya, gitu kan ya. Nah, seringkali yang di sekeliling mereka itu mereka mengatakan hal yang seakan-akan positif gitu kan, menyemangati kita. Padahal sebenarnya bukan itu yang sedang dibutuhin sama orang yang bermasalah itu gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang toxic positivity, kita ngomongin tentang emosi gitu. Nah, setiap emosi itu punya pesan, teman-teman. Baik itu bahagia, senang, marah, rasa jijik, sedih, takut. Nah, kalau misalnya emosi-emosi entah yang positif ataupun yang negatif dalam konteks ini ya, emosi negatif itu kita sangkal gitu kan, kita pendem supaya kita terlihat I'm okay, I'm happy, itu bisa berdampak buruk loh, bisa berdampak buruk bagi kita. Malahan toxic positivity ini sebenarnya bisa jadi ibarat saya bumerang lah buat kita gitu loh. Bahkan bisa bikin orang yang ada beban itu bakal nambah bebannya, teman-teman. Misalnya nih, ada orang yang bilang ke kita kayak gini, kalau kamu tetap positif terhadap kondisimu saat ini, meskipun kamu mengalami masalah, kamu bisa kok mengalami semua kesulitan yang ada, asal kamu berpikir positif. Kan biasanya orang bilang kayak gitu toh. Nah, itu sebenarnya kita bisa aja mengabaikan perasaan sesungguhnya dari orang yang lagi bermasalah itu. Jadi seakan-akan kita pengen ngungkapin perasaan negatif kita, kayak gitu kan ya. Tapi akhirnya lawan bicaranya kita itu seakan-akan nganggap itu nggak penting. Kamu bisa happy kok dengan dengan berpikir positif. Padahal manusia itu perlu juga loh emosi negatif dalam kehidupannya, teman-teman. Nah, kalau dibiarin itu malah bisa berdampak bahaya, teman-teman. Ini agak melebar dikit karena kita akan ngomongin dampak toxic positivity. Apa aja dampaknya? Pertama,
toxic positivity itu bakal neken emosinya kita, emosi yang sebenarnya kita rasain. Kita ngerasa sedih, nggak apa-apa, kamu jangan sedih, kamu pasti bisa bahagia. Emosi sedih kita ditekan. Akhirnya apa? Kita nggak bisa berpikir jernih, kita nggak bisa berpikir objektif kalau kita melihat satu masalah itu. Dan akhirnya kita sulit untuk mendapatkan jalan keluar, kayak gitu. Nah, yang kedua, mulai ada penelitian di luar negeri, bahkan toxic positivity yang dibiarkan teman-teman itu bisa menyebabkan sindrom kepribadian. Namanya itu Dunning-Kruger effect. Coba kalian googling ya, Dunning-Kruger effect. Intinya gini, sindrom itu bakal bikin kita keliru melakukan self evaluation atau penilaian diri. Nah, kalau kita menghadapi masalah, kita sangat perlu sebagai individu untuk melakukan evaluasi diri. Apa yang aku pelajari saat ini? Apa pengalaman yang aku rasakan? Contoh, kalau misalnya kita mengalami UTS-nya jelek nih, kita perlu melakukan evaluasi diri. Apa ya yang salah sehingga UTS-ku jadi buruk kayak gitu? Nah, kalau kita dikasih toxic positivity sama orang lain, akhirnya kita nggak bisa menilai diri kita. Oh, nggak apa-apa deh, aku mendapatkan nilai UTS jelek kayak gitu. Padahal kita perlu tuh melakukan self evaluation kayak gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah ini saya ambil dari penelitian tahun 2009 itu Wood dan kawan-kawan. Mereka menemukan begini, saya bacakan karena ini penelitian gitu ya. Mereka menemukan bahwa kata-kata positif yang ditujukan kepada responden berpenilaian diri rendah justru membawa dampak negatif. Jadi gini hasil penelitiannya, ketika mereka terus-menerus berkata kepada dirinya, saya orang yang menyenangkan, saya orang yang positif, atau berfokus ke hal-hal yang positif, itu bahkan bisa berdampak negatif pada dirinya, teman-teman. Nah, dampak negatifnya apa? Ya itu tadi, kembali lagi ke dua hal yang tadi itu yang saya katakan, teman-teman. Nah, baru kemudian saya mulai masuk ke ini kali ya, saran kayaknya, ya. Atau gimana, teman-teman? Monggo, saya kasih dulu nih ke kalian. Ya boleh Pak, mungkin saran gimana ya kita menghadapi orang yang selalu kasih kita semangat, yang kesannya kita tuh jadi kayak korban toxic positivity-nya mereka. Oke. Gini sih, sebenarnya saran ini saya kasih buat diri kita sendiri, gitu kan ya. Baik yang ngelakuin toxic positivity dan kita semua yang mungkin pernah ngalamin. Nah, saya ngasih saran pakai 3 golden rules supaya kita gampang ingat dan akhirnya kita gampang melakukannya, gitu ya. Yang pertama, kalau kita mengalami permasalahan atau orang lain mengalami permasalahan dan akan merespon ke dia, yang pertama itu dengerin aja dulu. Udah, dengerin aja kayak gitu. Dia mau ngomong apa, dia mau ngobrol apa, dia mau cerita apa, udah kita diem, kita dengerin aja sampai dia bilang kalau menurut kamu gimana, baru kita ngerespon gitu. Nah, itu yang pertama, dengerin aja dia cerita. Yang kedua, perhatiin cara ngomongnya kita. Misalnya nih, saya kasih contoh, mana yang lebih oke menurut teman-teman? Misalnya kalian dapat nilai UTS jelek kayak gitu ya. Respon saya yang pertama, gak apa-apa, UTS doang kayak gitu. Yang kedua, sedih banget ya kalau UTS-nya dapat jelek ya. Mana kira-kira? Yang pertama atau yang kedua yang lebih enak? Kalau saya pribadi yang kedua sih Pak. Yang kedua, kenapa yang kedua lebih enak? Ya karena kalau misalnya yang pertama itu kan punya gimana ya, kalau yang kedua itu lebih enak didengar karena orang ini juga merasakan sama sedihnya sama saya. Jadi kita menempatkan posisi kita ke orang itu gitu ya. Betul, yang kedua. Jadi saran saya yang kedua adalah perhatiin cara omongnya kita. Perhatiin penggunaan bahasa yang kita gunakan. Misal nih, 1, wajar kalau kamu ngerasa kecewa dengan keadaan kayak gini. Udah, gitu aja. Atau yang kedua misalnya, aku pikir kamu ngerasa berat banget ya dalam kondisi kayak gini. Atau yang kayak tadi tuh, duh, sedih banget ya. Atau yang berikutnya mungkin kita diam sejenak, terus kita bilang nih, kira-kira ada yang bisa aku bantu nggak ya? Kayak gitu aja. Oh ya, dan yang terakhir teman-teman, hindari kata-kata aku paham dengan yang kamu rasain. Itu bahaya. Kenapa kira-kira bahaya?
hindari kata-kata aku paham dengan yang kamu rasain. Itu kenapa Pak kira-kira bahaya? Kalau menurut saya tuh kalau pribadi mungkin kadang itu kalau misalnya ada temen yang ngomong tenang aja aku paham kok yang kamu rasain, tuh kayak apaan sih, kan enggak kan, maksudnya walaupun sepaham-pahamnya kamu kan juga tetap beda yang kita jalanin, pasti tetap ada keadaan yang membedakan gitu. Ya, betul banget. Kalau menurut Maura gimana? Kalau menurutku kurang lebih sama sih Pak kayak Rasya. Jadi kita tuh nggak bisa langsung bilang aku paham kok perasaanmu. Padahal sebenarnya kita sendiri nih yang ngalamin. Kita tahu apa kondisi kita dan kita tahu apa yang harus kita lakukan setelah itu. Kayak gitu. Betul. Karena belum tentu apa yang dialami orang lain itu kita pernah alamin. Jadi kalau misalnya seseorang nih, misalnya nih contoh ekstrimnya, ini saya kasih contoh ekstrim di bidang klinis gitu ya. Misalnya seseorang itu sedang mengalami keguguran nih, gitu kan. Terus kita komen dong ya, wah itu pasti sedih banget ya, aku paham kok dengan yang kamu rasakan. Padahal kita belum pernah tuh ngalamin keguguran. Nah akhirnya kan benar katanya teman-teman tadi, apaan sih, kamu kan belum pernah ngerasain kayak gitu, kok kamu sok-sokan untuk paham dengan perasaanku. Nah akhirnya itu toxic positivity teman-teman. Nah jadi itu teman-teman, yang pertama dengerin aja, fokus ke mendengarkan. Yang kedua perhatiin cara omongnya kita. Yang ketiga hindari kata-kata aku paham dengan yang kamu rasakan kalau kita benar-benar belum pernah ngalamin hal kayak gitu teman-teman. Nah ini menarik nih ya Sobat Asik, karena nggak semua orang yang punya masalah itu juga butuh semangat nih. Tapi dengan adanya kita hadir, kita juga bisa mendengarkan nih masalah mereka. Karena terlalu mengekang juga itu juga nggak terlalu baik ya buat diri seseorang. Jadi kalau ada temen nih yang kayak toksik seperti itu, jangan dijauhin nih Sobat Asik. Mungkin sebagai pelaku yang ngerasa toksik di sini itu lebih bisa ke mengevaluasi diri gitu ya. Nah Pak, emangnya toxic positivity di sini tuh apakah ada faktor sendiri nih Pak? Faktor-faktornya ya memang ini teman-teman, again ya, penelitian tentang toxic positivity secara ilmiah memang masih sangat-sangat terbatas. Karena istilah ini aja kan ditemukan sekitar tahun 2019 ya, meskipun terms yang sama, makna yang sama sudah ada jauh-jauh sebelumnya. Kalau saya ngambil dari satu artikel jurnal, judulnya Pemahaman Gen Z mengenai pengaruh toxic positivity terhadap hubungan sosial individu. Jadi ada dua nih teman-teman faktornya. Yang pertama adalah faktor internal, artinya orang melakukan toxic positivity itu karena berasal dari dirinya. Faktor internalnya itu karena rendahnya sikap simpati dan empati kita terhadap orang lain. Yaitu jelas ya, kita mengatakan sesuatu yang sebenarnya kita belum tahu nih dampak dari omongan kita ke orang lain, apa nih kira-kira yang orang lain rasakan terhadap omongannya kita. Nah, karena rendahnya sikap empati kita terhadap orang lain tersebut, maka bisa memunculkan toxic positivity itu tadi. Kita salah merespon kondisi seseorang. Itu yang pertama, internal. Yang kedua adalah masyarakat kita kurang paham terkait makna dan dampak yang bisa ditimbulin dari toxic positivity ini. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa istilah ini memang masih baru kayak gitu. Sehingga orang-orang di masyarakat awam kita juga belum tahu nih, ternyata ada loh dampak ketika kita terlalu memberikan kata-kata positif terhadap seseorang dan menyangkal emosi negatif yang dirasakan. Makanya nih, perlu banyak penelitian yang membahas tentang ini. Nah, ini mungkin bisa jadi opsi bagi teman-teman pas skripsi nanti, meneliti tentang toxic positivity. Nah, itu jadi dua itu faktor terbentuknya toxic positivity. Yang pertama internal, karena empati kita terhadap orang lain yang kurang. Yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat kita tentang makna dan dampak dari toxic positivity itu tadi. Gitu. Wah, jadi ngeri juga ya Sobat Asik. Jadi faktor yang disebutin Pak Kendi tadi itu juga berpengaruh banget loh sama kehidupan kita. Jadi jangan sering toxic positivity banget ya Sobat Asik. Betul. Nah, ngomongin soal faktor nih Pak, aku masih penasaran. Kan di sini ada pelaku sama korban ya Pak. Nah, pelaku toxic positivity itu faktor gimana kita melakukan toxic positivity kepada orang lain itu bisa dari orang sekitar nggak Pak? Mungkin aja
pelakunya itu kayak ditekan gitu dengan keluarganya atau teman-temannya kayak ayo nggak boleh sedih, ayo harus semangat, ayo harus bangkit. Ada nggak Pak faktor dari orang? Pasti. Circle kita itu paling menentukan gitu. Circle kita itu paling menentukan memang. Memang kan sebenarnya toxic positivity ini tidak, dalam tanda kutip, kita juga nggak bisa salahin orang yang menyemangati kita, gitu kan ya. Circle kita misalnya orang tua nih, ayo jangan semangat tuh, misalnya nih kita lagi putus cinta kayak gitu kan ya. Kan biasanya kalau misalnya kalian baru putus, kemudian diem di kamar gitu kan, biasanya orang tua ini kan gedor-gedor, Rachel udah jangan sedih, nggak apa-apa, ada yang lain kok. Atau yang kalau misalnya bapak-bapak kan guyonin ke anaknya, udah nggak apa-apa, banyak laut kan, kayak gitu ya istilahnya. Tapi kan kita sebagai korban di sini kan merasa, bapak apaan sih, nggak pernah paham perasaanku kehilangan si doi kayak gitu kan. Nah bisa aja memang dari circle-nya kita, atau misalnya nih gengnya kita di kuliah gitu kan, nilai kita jelek nih, Maura nilainya jelek, terus Maura sama Rachel tuh satu circle. Maura bilang ke Rachel, nilai UTS PIO ku kok jelek banget ya. Rachelnya ngomong kayak gitu, udah nggak apa-apa, yang penting kan lulus kayak gitu kan. Tapi Maura dalam hati kan, aku pengennya dapet A kayak gitu. Dan bisa aja memang dari circle terdekatnya kita, keluarga ataupun teman-temannya kita kayak gitu, faktor-faktor lingkungan kita gitu. Berarti emang lingkungan juga mempengaruhi ya bagaimana kita berinteraksi dengan orang. Ya. Tapi ini Mob, dan nggak kerasa nih, kita udah di akhir pembahasan kita. Kayak udah banyak banget nih yang kita bahas tentang toxic positivity. Mungkin ini terakhir buat Pak Candy. Bisa nggak Pak Candy memberikan sepatah atau dua kata buat Sobat Asik yang lagi nonton podcast ini? Mungkin aja mereka lagi ngelakuin toxic positivity atau bahkan mereka yang jadi korbannya Pak. Oke. Mungkin untuk saran kata-kata terakhir gitu ya. Kata-kata terakhir, ya ampun, kayak perpisahan aja gitu. Oke, buat kita yang melakukan toxic positivity, banyak bacalah, banyak referensilah terkait dengan toxic positivity, karena hal itu ternyata bisa berdampak negatif ke orang lain yang menurut kita udah ngasih semangat ke dia. Jadi lebih kontrol cara responnya kita, oke? Oke, bagi kalian yang saat ini sedang mengalami korban toxic positivity, kamu nggak sendiri. Ada aku, ada kami, ada kita. You will never walk alone. Gitu, Rachel dan Maura. Aduh, kata-katanya bagus banget nih, Mom. You will never walk alone. Ya, didengerin ya, Sobat Asik. Nah, semoga nih Sobat Asik bisa dapat insight baru nih dari pembahasan kita sama Pak Candy. Sebelum itu nih, aku terima kasih banyak buat Pak Candy ya, walaupun di tengah kesibukannya, tapi masih meluangkan waktu untuk berbincang-bincang nih sama aku dan Maura. Wah, gimana nih Sobat Asik? Topik kita pada hari ini seru banget bukan? Jujur li, hari ini tuh aku ngerasa terjungkal banget sih. Kayak aku tersadarkan kalau aku tuh nggak boleh toksik banget nih buat sekitar. Dan seperti kata Pak Candy bilang tadi, kita tuh jangan terlalu banyak memberikan hal yang positif ya, tanpa juga pertimbangan. Dan tadi Pak Candy bilang ada 3 rules nih, 3 golden rules. Yang pertama, dengerin aja. Yang kedua, perhatiin cara bicara kita. Dan yang ketiga, hindari kata, aku paham kok dengan perasaanmu. Wah, gitu banget ya Sobat Asik. Nah, kalau kamu gimana nih, Shell? Topik kita pada hari ini. Kalau menurut aku ya, topik kita hari ini tuh seru banget sih. Akhirnya kita tahu kan, kalau hal-hal yang positif itu bisa jadi toksik juga buat diri kita ataupun orang sekitar. Nah, Sobat Asik juga bisa nih share link YouTube ini ke teman-teman kalian, karena mungkin aja nih mereka juga perlu pemahaman baru ya tentang toxic positivity. Kan tadi Pak Candy juga bilang kan kalau hal ini itu masih belum familiar, masih banyak nih yang belum paham apa itu toxic positivity. Nah, bener banget nih Shell, daripada kita jadi mispersepsi ya kan. Nah Shell, tadi kan kamu udah janji nih buat ngumumin pemenang mini quiz dari episode 10 kemarin. Kamu jangan buat anak orang menunggu nih Shell. Tenang, aku nggak bakal bikin kalian nunggu lagi. Aku bakal ngumumin pemenang mini quiz episode 10 kemarin. Ya, jadi selamat kepada Kak Femi. Nah, nanti Kak Femi bakal dihubungin oleh panitia untuk klaim hadiahnya. Selamat!
Oke, selamat kepada Femi. Oke, kalau gitu sampai sini dulu perbincangan kita di episode kali ini. Lumayan kan ya, Sobat Asik bisa belajar psikologi nih, tipis-tipis. Makasih nih buat Sobat Asik yang udah dengerin kita ngobrol-ngobrol dari awal hingga akhir. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya yang pastinya dengan pembahasan seru seputar psikologi. Sobat Asik jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel kita. Dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya hanya di Peka Psikologi. Podcast Asik pakai psikologi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.